Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan observasi di SD 89 Kota Kendari. Siswa inklusif adalah peserta didik yang belajar di lingkungan pendidikan reguler atau sekolah umum bersama dengan siswa pada umumnya. Mereka mencakup anak-anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus serta siswa dengan kecerdasan atau bakat istimewa, di mana sistem sekolah beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka tanpa diskriminasi. Menangani siswa yang inklusif atau berkebutuhan khusus, tentunya kita sebagai pihak sekolah tidak menutup mata. Memang semua siswa yang memang berumur di sekolah tentu kita terima semua. Walaupun di antara kita sebagai pendidik di sekolah kita ini, mungkin di antara guru-guru mungkin ada yang mungkin belum memahami dan bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan itu. Tetapi guru-guru saya juga tetap berusaha untuk belajar lagi bagaimana cara formulasi sehingga bisa menangani anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, yang kemudian baru hiperaktif dan lain sebagainya. Itu memang perlu ada penanganan khusus, sehingga tetap kita koordinasi dengan guru, baik itu guru kelas rendah maupun kelas tinggi, untuk saling mengingatkan ketika ada siswa yang memang berlebihan dalam hal macam-macam, mungkin seperti laku dan berteman. Itu kan kalau sudah berkebutuhan biasanya terlalu berlebihan. Nah, ini juga tantangan buat kita sebagai guru. Tentunya kalian sebagai mahasiswa juga menjadi PR buat kalian, ya kan? Mungkin pada saat kita belajar tentang sekolah pendidikan, tentunya kalian juga mungkin bisa menyampaikan kepada dosennya apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami anak yang dan itu kita berikan kepada kalian dan sebagai mahasiswa untuk melakukan observasi di sekolah kami. Silahkan berkoordinasi dengan guru, ya, apa yang perlu kita bantu silahkan koordinasi. Begitu ya, terima kasih. Wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran seni rupa. Ada yang masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya? Tentang apa? Ragam hias. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya tentang ragam hias yang ada di rupa Indonesia. Oke, tunjangannya yang hitung. Oke, tujuannya siswa SD mampu membuat ragam Nusantara ya. Oke, ibu guru punya gambar ya. Contohnya ragam hias motif tumbuhan. Ya, ada gambarnya seperti ini modelnya. Ya. Ya. Coba tahu ada yang pernah lihat? Nah, gambarnya seperti modelnya. Nah, kayak gini. Ya. Coba. Kamu saja yang ada bajumu itu. Begini.
Nah, ini ragamnya siapa? Budak. Ya sini Bang ya. Sekarang Fikri. Siapa Fikri? Kamu sebutkan ragam hias yang ada di Nusantara. Ya, di Indonesia saya waktu Nusantara. Kamu tunjukkan. Di sini coba maju depan. Maju depan. Kamu perkenalkan sama kamu. Oh, ini ragam hias apa? Itu. Itu ragam hias apa? Fauna. Oke, paham ya? Ya. Selesai. Oke. Ragam hias yang ada di Nusantara. Hanya mungkin bentuk floranya aja seperti apa. Pasti berbeda-beda. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Awas juga. Kami dari jurusan PGSD ingin menanyakan tentang anak inklusif di kelas 9. Jadi kami akan memberikan pertanyaan terkait anak inklusif, yaitu bagaimana cara ibu menjelaskan materi pelajaran kepada anak inklusif agar lebih mudah memahami materi di kelas. Inklusif ini kan banyak anaknya ya. Mungkin ada yang dari segi pemahaman, ada juga terkena juga dari fisik mungkin toh. Kalau yang biasa saya temui itu kayak dari kurangnya pemahaman yang itu. Kalau untuk saya itu biasa pendekatan secara personal, ya. Biasanya kalau menjelaskan juga itu harus sering berulang, ya. Terus selain juga pemahaman, tapi memang kebanyakan ke pemahamannya saja. Ya, kebanyakan itu seperti tidak terlambatnya menghafal huruf, biar dia sudah kelas 5 ada juga yang huruf A, B sampai Z itu masih ada yang tidak hafal secara sepenuhnya. Ya, apalagi menyambungkan kata tuh itu lumayan lumayan berat juga. Tapi kita kembali lagi ke model kelas 1 mengajar, belajar membaca. Kalau memahami sesuatu itu kan pasti kita tahu membaca ya. Mungkin ya kalau untuk menyampaikan secara lisan apa yang ada di pikiran mereka kan kadang juga bisa, ada juga tidak. Mau menyampaikan juga secara tulisan juga ada kadang bisa juga kadang juga tidak. Biasanya kan kalau menyampaikan secara tulisan itu otomatis minta lu membaca. Iya, toh? Jadi biasanya saya kalau menghadapi anak inklusif itu pendekatannya secara personal aja sih. Toh kita bimbingnya kan di luar dari pelajaran. Tapi itu nggak bisa juga langsung bisa. Karena masih berlanjut lagi di kelas selanjutnya. Jadi kita mau dikasih tinggal juga, kita juga nggak bisa. Kan juga biasa kan kalau masuk SMP kan terbatas umurnya ya. Kayak gitu sih aja. Kalau untuk penilaiannya Bu, apakah siswa inklusif sama siswa yang normal sama atau berbeda? Kalau saya, kalau masalah penilaian sebenarnya agak berbeda ya. Kita nggak bisa juga menyamakan yang bisa dengan yang kurang ini. Ya, itu aja. Tidak sama sih. Terus Bu, kalau hubungan interaksi antara
siswa inklusif sendiri dengan mahasiswa biasa lainnya gimana, Bu? Inklusif siswa. Oh, biasa aja sih, seperti pada umumnya. Biasanya kalau yang bermasalah itu antara siswa yang inklusif dengan yang biasa, kecuali mungkin yang kekurangan dari fisik aja. Kalau cuma masalah berkomunikasi lancar, iya. Kalau sama teman itu bergaulnya aman-aman aja, kayak gitu aja. Cuma dalam segi pelajaran aja. Kalau masalah interaksi gitu normal, seperti biasa pada umumnya. Kecuali mungkin yang di SLB mungkin tau dari biasanya kalau di SLB dari bentuk apa namanya dari bentuk fisik mungkin itu berpengaruh. Kekurangan dari bentuk fisik tau misalnya mungkin pendengaran kah, penglihatan kah, itu kita nggak terlalu banget sih gitu. Biasanya kita kesana toh karena kita juga apalagi menggunakan bahasa isyarat kan, agak berat juga kita. Paling kita cuma dari segi pemahaman pelajaran saja. Kalau di SLB kan masalah kecerdasan, mereka sebenarnya cerdas juga. Hanya itu kurangnya di situ sih. Kalau kita dari kebanyakan dari bentuk kecerdasan aja sih. Kalau untuk penilaiannya, Bu, apakah beda untuk anak inklusif dan Kalau itu sih tergantung dari materinya sih. Kalau mereka mampu menyamakan dengan yang bukan inklusif, ya kita samakan. Ya, kalau tidak juga kayak gitu. Kan nggak bisa juga terus berbeda ya. Biasanya ada yang sama, kayak gitu penilaiannya. kalau menurut Ibu apa harapan Ibu untuk atau capaian Ibu untuk pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah ini? Harapannya sih kita sebagai guru bisa membantu anak-anak bisa belajar yang baik, memahami pelajaran yang baik, terus untuk menghadapi kehidupannya di luar sana seperti apa itu kayak gitu sih. Sekolah inklusif memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk belajar, berkembang, dan meraih potensi terbaiknya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada seluruh sekolah untuk menerima peserta didik inklusif serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan menghargai keberagaman. Dengan pendidikan inklusif, sekolah tidak hanya mencerdaskan peserta didik, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian, toleransi, dan saling menghormati sejak dini.